planetarium itu urusannya pendidikan, dan planetarium itu di Komisi E itu bidang kesejahteraan rakyat untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan di planetarium dengan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. DUM kita pertahankan terus dalam bentuk aslinya. 2019-2020 tim direvitalisasi, tidak butuh lama lah membuat keakraban itu muncul seperti itu. Dan teman-teman yang di sana biak bisa melaporkan secara langsung kan kondisi di sana kan. Di Biak juga kan termasuk ujung timur ya, ujung timur Indonesia. Luar biasa teman-teman kita yang ke sana. Planetarium juga akan direnovasi. Nah, itu ekspektasi saya tinggi banget. Planetarium itu bisa berfungsi kembali. Kapan planetarium dibuka? Kapan planetarium dibuka? Pagi Pak. Pagi Pak Wid, gimana? Gimana kabarnya? Sehat, sehat Pak Wid. Pak Wid gimana nih? Ya alhamdulillah sama. Ya, Ngomong-ngomong, Pak Firman sekarang kegiatannya apa? waduh Pak Wid, semenjak selama 7 bulan ini saya part timer nih sebetulnya Pak Wid, bantu-bantu adik, teman-teman juga sih. Ada pekerjaan-pekerjaan yang pembangunan, ada sedikit pembangunan rumah itu. Gitu Pak Wid, ngisi waktu. Udah nggak aktif ya? Berarti. Ya kalau itu dibilang, boleh dibilang part timer lah. Part-time ya. Part timer bantu-bantu gitu. Udah lama sebagai part-time. Ya kira-kira 3 bulanan lah, 3 bulanan ini. Seperti itu. Artinya sejak 7 bulan berarti pas masa paripurnanya ya? Iya, paripurna, istirahat. Ya setelah itu kalau terlalu lama istirahat juga nggak bagus ya. Nah, ngomong-ngomong kalau kemarin pensiun udah berapa lama jadi ASN Pak? ASN saya kurang lebih 25 tahun sih, 25 tahun. Di Pemprov DKI. Itu. Dari pertama udah Pemprov DKI. Iya, langsung gitu. Wah, menjabat apa aja tuh Pak? Waduh. Pertama dulu saya di Monas dulu, di pengelola monumen nasional. Terus dipindah ke Kota Tua di pengelola Balai Konservasi. Ini pengelola Balai Konservasi. Terus pindah ke UPPK Jatim. Jadi saya ada 3, dan terakhir di Dinas Kebudayaan, bidang pengembangan Pamungkas. Di UPPK Jatim sejak kapan Pak? Saya tahun 2015. Berarti setelah jadi dari BP itu ya? Ada transisi dari Badan Pengelola BP menjadi UP. Kita unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Seperti itu. Itu ya? Yeah. Nah, seingatnya kan dulu antara kemudian ada planetarium ya, ada perpustakaan dan sebagainya. Iya, iya. Nah, khusus untuk planetarium ini ketika Bapak kesini belum bergabung ya? Belum. 2015 ya? 2016. 2016. Pergubnya akhir Desember 2016 dan efektifnya 1 Januari 2017. Bergabung. Jadi sejak 2017 ya, planetarium gabung ke UPPK Jatim. Iya, betul. Nah, itu dunia yang berbeda ya antara. Iya, betul. Dan itu gimana tuh ketika pertama kali mendapat tugas planetarium digabung ke pusat kesenian itu? Ya, seperti kita juga lihat sebelumnya, planetarium sendiri kan sebetulnya ada 3 seksi ya, atau dulu satuan pelaksana juga namanya. Akhirnya setelah bergabung itu dilebur jadi satu satlak ya, teknik pertunjukan publikasi namanya kan. Jadi dengan diintegrasikannya planetarium ke UPPK Jatim, salah satu ya kita harus belajar ya, sebetulnya belajar ya, kira-kira seperti apa, karena sebetulnya kesenian pendidikan itu sebetulnya kan
induknya satu tuh, Hmm. kebudayaannya. Ya, budaya. Dan waktu itu kita masih dalam satu dinas, di mana dinasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hmm. Tahun 2017 itu masih bentuknya adalah Dinas Parbud, seperti itu. Hmm. Memang di dalam itunya kita banyak belajar, banyak ini dengan senior-senior kita juga dari planetarium, terutama dalam mengintegrasikan kegiatan. Karena kegiatannya ini sebetulnya kalau kita lihat urusannya sendiri juga beda ya. Urusan dalam hal ini kalau kita urusan kebudayaan, ini pusat kesenian Jakarta. Sementara kalau planetarium itu urusannya pendidikan. Dan komisinya juga beda kalau kita di DPRD itu. Hmm. Kalau dulu kami itu UPPK Zitim, kami ya, saya ilustrasikan seperti itu di bidang perekonomian. Jadi pariwisata dan kebudayaan itu bidang perekonomian. Dan planetarium itu di komisi E itu bidang kesejahteraan rakyat. Jadi ada dua hal yang memang sangat ya berbeda ya. Memang dalam mengintegrasikan itu sendiri ya kita lihat rujukan-rujukan ya seperti apa, terutama untuk menyatukan ya, khususnya dalam penyusunan program sehingga bisa teradvokasikan di kegiatan-kegiatan UPPK Jatim. Dalam hal ini planetarium juga termasuk kita akomodir semua kegiatan-kegiatan yang memang selama ini sudah berjalan seperti itu. Gitu Pak. Nah itu istilahnya ketika kita menemukan banyak nomenklatur dari dua instansi yang berbeda itu, bagaimana caranya? Ya itu memang satu hal yang memerlukan banyak diskusi ya, khususnya dalam hal ini dengan Bapeda. Kita tahu Bapeda ini adalah mitra ya, atau memang lembaga yang memang apa namanya tugas pokoknya adalah dalam perencanaan ya kegiatan-kegiatan di lingkungan organisasi perangkat daerah di Pemprov DKI. Jadi selama penyusunan rencana kerja itu sebetulnya kita banyak dibantu oleh Bapeda, sehingga ada kesannya sebetulnya awal itu karena kita ada kendala-kendala sehingga ada beberapa indikator kinerjanya kita pakai sepertinya jumlah apa namanya unsur seni budaya yang dilestarikan. Nah, salah satu seperti itu. Makanya dulu dengan Pak Wid kita ada istilah budaya astronomi ya. Nah, itu salah satu cara kita dulu supaya bisa apa namanya kegiatan-kegiatan yang di planetarium bisa terakomodir di Dinas Kebudayaan dalam hal ini UPPK Jatim seperti itu Pak Wid. Ya pada dasarnya kan masalahnya yang di planetarium kontennya adalah tentang astronomi yang lebih ke sains ya. Betul, betul. Itu yang kadang-kadang menjadi membingungkan posisi untuk keseniannya. Betul, kita ada kendala. Nah, di awal-awal itu kira-kira lancar atau enggak Pak? Kalau awal dulu memang masih ada beberapa yang harus didiskusikan ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya dengan bergabungnya planetarium sekarang sudah 5 tahun lebih ya. Ini udah mulai ada apa namanya ya, di dalam penyusunan program kita juga sudah mulai mudah gitu ya, karena kita sudah dapat satu kunci gitulah, kata kuncinya seperti itu. Nah, kemudian melihat itu perkembangan seperti itu, ketika pas kebetulan Bapak menjabat, kira-kira apa yang terbayang dari struktur organisasinya itu sendiri? Kalau struktur organisasi sebetulnya ya, kalau kita berkaca dari awal ya planetarium itu sendiri, sebetulnya ada 3 ya tadi saya sampaikan seksi ya, atau satlak, satuan pelaksana di 2016. Tapi dengan bergabungnya ke ini jadi 1 ya, sebetulnya ya, dengan 1 satlak itu
dengan struktur yang baru ini saya kira tenaga-tenaga yang mendukung ya. Saya kira satu satelit juga nggak apa-apa, tapi unsur-unsur pendukungnya itu di level staff itu memang harus kuat, harus siapkanlah personil-personil yang memang kompeten di dalam hal umpamanya. Kalau kita lihat planetarium itu kan bukan hanya pertunjukan saja ya, tapi ada teknis juga. Karena kita juga seperti kita ketahui di sana ada proyektor, ada teropong apa segala macam untuk observasi. Saya kira kalau untuk manajer satu ya, tapi di pendukung manajer itu yang dalam hal ini yang perlu tangguh ya, SDM-nya gitu, seperti itu. Nah, ketika Bapak menjabat, yang diaplikasikan dalam strukturnya seperti apa? Yang kita aplikasikan sebetulnya ya menggunakan metode yang tadi sebetulnya. Kita perkuat sebetulnya. Makanya saya dengan teman-teman yang selama ini sudah mendukung di planetarium waktu masih UPT ya sendiri ya. Saya kira teman-teman yang sudah berkecimpung bertahun-tahun di situ sangat-sangat kompeten ya, punya kompetensi yang sangat mumpuni lah dalam mengelola atau dalam mengoperasikan ataupun memanage kegiatan-kegiatan yang ada di planetarium. Jadi sebetulnya selama saya masih aktif, saya sangat terbantu dengan teman-teman yang selama ini memang sudah lama ya berkegiatan atau mendukung kegiatan-kegiatan di planetarium seperti itu. Mudah-mudahan itu terus bisa berlanjut dan masing-masing personil juga bisa mengupgrade kemampuan masing-masing seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti kalau ketika Bapak ada satu bagian khusus yang menangani planetarium observatorium ya? Kalau dulu ada satu satlak namanya. Satlak, ya. Iya, satlak. Teknik pertunjukan publikasi. Itu Superman itu, Pak. Superman. Nah, ini sangat menarik ini kalau ketika memang dibutuhkan satu karena memang unik ya. Ya, betul. Unik dan memang nyatanya masih agak susah untuk peleburan khususnya nomenklatur seperti yang tadi ya. Nah, kemudian dari yang ada ini kira-kira langkah-langkah yang lebih spesifik secara strategis dilakukan Bapak saat itu? Kalau langkah-langkah strategis sebetulnya ada beberapa hal yang memang perlu segera yang sudah dilakukan ya, yang sudah saya lakukan selama saya bertugas di planetarium UPPK Jitim ya. Jadi yang pertama langkah strategis tadi yang saya lakukan adalah mensinergikan yang tadi yang saya sebutkan sebetulnya di awal, karena tadi dua urusan atau indikator kinerja yang sangat-sangat berbeda itu memang memerlukan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini ya kita bisa mencoba menghimpun ya semua data-data yang memang bisa mendukung untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan di planetarium dengan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Jadi yang pertama dulu bisa dikatakan bahwa langkah-langkah strategis itu memang hal yang sangat penting. Kalau saya melibatkan dulu itu terutama dengan Bapeda ya. Satu lagi BPKD dengan anggaran. Dengan anggaran itu juga kita harus perlu bekerja sama ya. Terus dengan dinas-dinas teknis lainnya. Karena dinas-dinas teknis lainnya juga dalam hal ini seperti Cipta Karya itu sebetulnya kita perlu, karena planetarium itu sendiri adalah selain peralatan-peralatan dia juga mempunyai
fisik bangunan ya, fisik bangunan. Dan juga langkah strategis dulu masih ingat kita mencoba supaya planetarium itu merupakan bangunan dianggap bangunan cagar budaya, mungkin Pak Wid masih ingat ya, sehingga tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan yang secara total tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bangunan cagar budaya. Sehingga saat ini kita bisa lihat juga bangunan dome-nya. Dome kita pertahankan terus dalam bentuk aslinya seperti itu. Mungkin banyak strategi-strategis lainnya yang sebetulnya mungkin lebih sifatnya mikro, Pak. Mikro dalam pelayanan umpamanya ya, kita banyak juga melihat ya, teman-teman juga banyak berkontribusi dulu. Kita mempermudah pelayanan, baik itu dengan cashless, baik itu dengan sistem antrian, tapi memang umurnya tidak lama, Pak. Ya, karena waktu itu ada 2019-2020 tim direvitalisasi seperti itu. Itu istilahnya perubahan yang cukup signifikan kalau Bapak bandingkan dari sebelumnya ya, dari planetarium itu sendiri. Kalau perubahan yang signifikan sebetulnya ya, kalau dari sisi pengelolaan sebetulnya. Pengelolaan. Iya, pengelolaan. Karena selama ini kan kiblatnya kan dinas pendidikan, unsurnya kan pendidikannya. Itu sekarang budaya. Itu memang dalam pengelolaan itu sendiri perlu ada trik-trik lah. Karena dua urusan yang berbeda digabung jadi satu. Dan bidangnya juga beda ya, beda kesra sama perekonomian. Itu juga memang memerlukan satu langkah-langkah yang boleh dibilang strategis lah. Nah, kalau melihat tren bahwa adanya perbedaan saat masuknya ya, jadi ketika merger katakanlah bersatu, kira-kira hambatan-hambatan apa sih Pak yang Bapak rasakan, entah itu dari segi administrasinya atau dari segi berkegiatannya atau dari level yang lebih di atasnya gitu, kira-kira hambatannya selama ini? Kalau dari sisi administrasi saya kira ya, karena sistem administrasi di Pemprov DKI ya dengan sudah munculnya Pergub itu sendiri, SOTK, kita kan harus melaksanakan sesuai dengan Pergub itu sendiri dan mensinergikan ya. Saya kira dalam administrasi hanya perubahan-perubahan dari sisi umpamanya selama ini kan Kasubag TU ada dua, jadi satu. Dulu satlak masing-masing di planetarium itu 3 kalau nggak salah, di PKJ tim ada 4, akhirnya jadi dari 7 jadi 4 seperti itu. Itu sebetulnya kalau di sisi ini memang dibilang efisiensi, tapi memang karena tadi dibilang juga bahwa satu dari pendidikan, satu kebudayaan, memang kita harus betul-betul bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi lah sebetulnya dengan, dalam hal ini di awal-awal dulu juga kita masih sering berkomunikasi dengan dinas pendidikan karena selama ini kan planetarium di bawah dinas pendidikan seperti itu. Saya ingat persis itu di awal-awal saya dengan Pak Eko dulu, saya berapa kali itu ke dinas pendidikan untuk berkoordinasi lah, untuk mencari tahu lah seperti apa nanti ke depannya. Kalau dari SDM saya kira memang ya namanya ada sebetulnya tidak kenal maka tidak sayang ya. Sebetulnya kita dulu di satu kawasan sebetulnya, satu kawasan ya. Tapi memang dulu ada dari karyawan-karyawan UPPKJ tim dengan karyawan UPT Planetarium dulu kan memang ada pembatas ya, masih ingat Pak Wid? Ada pagar yang sehingga kita komunikasi juga tidak terlalu tidak terlalu dekat ya.
Dan juga pelayanan kita berbeda, planetarium pagi sampai siang atau sore. Kalau di Pusat Kesenian Jakarta Tim kan hidupnya kegiatan itu kan sore sampai malam seperti itu. Sehingga waktu itu saya ingat persis memang kita belum terlalu dekat ya. Tapi dengan diintegrasikannya planetarium ke PPKJ Tim, yang kita bisa saling mengenal semuanya, karyawan-karyawan, termasuk teman-teman yang tenaga-tenaga pendukung seperti itu. Dan memang langkah-langkah itu tadi ya, mencoba mengakrabkan. Saya kira itu memang tidak butuh lama lah, karena membuat keakraban itu muncul seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ada ego sektoral. Yang saya khawatirkan ada ego sektoral masing-masing. Anda planetarium, Anda orang mengurusin seni budaya, PKJ Tim. Nah, itu yang kita harus jaga supaya jangan terjadi seperti itu. Jadi semuanya itu dalam satu unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Tim. Demikian Pak Wid. Nah itu kalau melihat dari bagaimana tadi dikatakan Bapak bahwa memang ada perbedaan ya sebagai ASN ya, itu kan ada nilai kinerja dan sebagainya, ada indikatornya gitu, tuh ada masalah yang krusial nggak Pak di situ? Kalau saya kira di dalam indikator kinerja, waktu kita masih pariwisata dan kebudayaan, kita tidak terlalu menemukan kendala ya, karena jumlah pelaku seni. Tadi kita karena seni dan pendidikan itu kan satu budaya, akhirnya kita bisa memakai nomenklatur itu untuk kinerja dari teman-teman. Umpamanya di pelayanan kita waktu itu masih teater bintang ya, kan jumlah pengunjung kita hitung. Lalu kegiatan-kegiatan waktu umpamanya fenomena astronomi atau hisab ruqyat, itu kita masih bisa membuat indikator kinerjanya, jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang dari planetarium masih untuk indikator kinerjanya masih bisa kita ini seperti itu. Untuk kalau dengan sekarang kan dengan berpisahnya ya, dipisah lagi pariwisata dan kebudayaan. Nah, sekarang kita indikatornya hanya dua, jumlah pelaku seni yang dilatih, jumlah pelaku seni yang jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan. Kalau dulu ada jumlah pengunjung juga dihitung. Waktu kita masih satu dengan Disparbud, sebelum Disparbud dimekarkan jadi pariwisata dan kebudayaan seperti itu. Nah, demikian Pak Wid. Itu kira-kira kalau terhadap nomenklatur itu kira-kira bisa diusulkan atau tidak Pak sebenarnya? Kalau saya sendiri khususnya UPPKJ Tim, saya sebetulnya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ini sebetulnya dengan bergabungnya planetarium itu saya malah mengusulkan ada nomenklatur baru ya. Jadi dengan merujuk nomenklatur baru itu sendiri, orang sudah tergambarkan bahwa planetarium masuk di nomenklatur organisasi yang baru itu sendiri. Karena peleburan ini ya. Iya, itu karena sampai sekarang juga mindset orang belum masuk ya istilahnya. Planetarium ya koordinasi dengan UPPKJ Pusat Kesenian, itu mindset masih belum masih belum berubah. Jadi dari nomenklaturnya itu tidak kelihatan bahwa planetarium itu masuk di Pusat Kesenian Jakarta Tim ya, unit pengelola terutama gitu. Jadi itu termasuk hambatan juga ya. Masuk hambatan. Iya. Nah sekarang kalau untuk pengelolaan khususnya memang kan planetarium agak unik ya. Unik. Artinya SDM yang mengelola bagian planetarium juga unik. Itu kira-kira selama ini bagaimana memanagenya itu untuk SDM yang
terkait dengan planetarium, karena memang di mana-mana kan nggak ada Ya, istilahnya. jadi saya malah lebih apa ya, memang tenaga spesifik ya. Jadi dengan pengetahuan yang memang khusus ya. Sebetulnya teman-teman yang bertugas di planetarium khususnya yang di bidang apa namanya pertunjukan untuk publikasi segala macam itu memang harusnya ada nomenklatur khusus. Kalau sekarang kan ada istilah tenaga penunjang ya. Kalau sekarang kan teman-teman kan PJLP ya? Ya, Masih PJLP kan? masih PJLP. Iya, PJLP itu kan sangat luas. Teman-teman kita yang apa namanya bertugas di kebersihan, keamanan, terus yang namanya teknisi yang sifatnya umum itu kan masih PJLP ya. Tapi kalau teman-teman di planetarium yang selama ini mengoperasionalkan planetarium, saya kira mereka itu layak. Ada tenaga penunjang yang memang harusnya kita coba usulkan sebetulnya. Itu saya masih itu utang juga saya kira. Udah keburu apa pernah bakti nggak jadi dari awal itu. Nah, menyinggung tentang pernah bakti ini cukup menarik. Kira-kira pada saat Pak Phil selama menjabat di PKJ Tim ini ya, sampai terakhir kita di planetarium di lebur di sana, kan banyak menyangkut kebijakan entah peraturan gubernur atau SK yang terkait gitu. Kira-kira progresifnya itu seperti apa Pak? Sampai terakhir Bapak punah bakti. Kalau pergub sendiri sebetulnya ya dari awal UPPKJ Tim punya pergub 109, terus kita berubah lagi pergub 327, terus pergub 149, terakhir yang OPD secara keseluruhan tahun 2022 pergub 57. Nah, itu ada memang perubahan-perubahan nomenklatur. Kita jumlah super atau satlat juga berkurang dari 4 ke 3. Jadi selama ini sebelum tahun 2002 pergub itu kita ada 4 satlat atau subkoordinator. Dengan terbitnya pergub yang baru kita jadi 3. Jadi tugas-tugas itu apa namanya personelnya jadi sedikit tapi tugasnya nambah lagi seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan perlu pendukung-pendukung atau tenaga staf-staf yang mendukung satla atau support tersebut harus memang mumpuni biar supportnya kalau kepala satlaknya tidak keteteran lah seperti itu. Nah, itu kalau tenaga-tenaga penunjang berarti memperhitungkan SDM yang mumpuni ya. Betul. Satu kendala kita ya, itu saya tadi belum sampaikan ya. Untuk penambahan personil ya, mungkin kita bicara dulu ASN. ASN Pak, ya saya bicara malah, saya sampling apa namanya, contohnya Pak Wid nih. Pak Wid Purna 2021 ya, 22. Tidak ada regenerasi kan. Memang ada satu kendala kalau kita usulkan tenaga apa namanya yang menguasai sains dalam hal ini astronomi ya. Memang yang punya apa itu di dinas pendidikan, makanya sebetulnya kita harus mencoba apa berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Siapa tahu di sana kan mungkin banyak ya, mungkin guru-guru ya, memang backgroundnya astronomi, kita coba ajak untuk bergabung dengan planetarium. Karena kalau kita usulkan melalui daftar PNS atau ASN yang kita butuhkan, memang agak apa namanya agak aneh ya.
Karena kalau saya lihat ya nama-nama ASN atau nama-nama jabatan diusulkan di sini kan banyak pamong budaya, administrasi, teknis, gitu. Tapi kalau tenaga pendidik nggak ada, banyak pamong budaya. Seperti itu yang backgroundnya mungkin sarjana apa seni, sarjana filsafat, ya macam-macam lah seperti itu. Masih jadi PR. Iya, masih jadi PR. Jadi makanya paling tidak 1 orang atau 2 orang ASN yang backgroundnya astronom itu yang memang nanti jadi leadernya lah sebetulnya, leader khususnya dalam operasional planetarium seperti itu spesifik. Demikian Pak Fit. Nah, gitu. Nah, sekarang tentang pengalaman ya. Waduh. pengalaman menarik apa kira-kira selama banyak Pak Wit. Banyak Pak Wit. Sebelum kita gabung aja. Cerita. Itu menjelang gabung ya 2016 ya. Yang kita gerhana matahari total Pak. Bulan Juni ya. Ya. 2016 tanggal 9 kalau nggak salah dulu itu. Wah itu saya itu sangat-sangat apa namanya sangat terkesan sekali Pak. Karena waktu itu kita masih ini sendiri ya. Belum gabung. PT-nya masih masing-masing. Tapi saya menyaksikan sendiri ya. Antusiasme warga ya. 10 ribuan itu penuh. Sampai kegiatan seni budaya juga. Untungnya kegiatan seni budaya kan malam ya. Dari pagi itu subuh ya. Kalau nggak salah itu totalnya jam-jam 8 kalau salah. Jam 8 ya. Ya, pagi. 8 pagi. Itu saya lihat waduh puluhan ribu ya. Masa yang atau masyarakat yang hadir di planetarium atau di kawasan tim. Itu menarik bagi saya. Lalu yang kedua juga gerhana matahari. Kalau saya yang kolosalnya aja yang besar-besarnya. Itu yang Januari 2018 kalau salah. Ya 31 ya. 2016 kalau 2016. Ya, 18 kalau salah. 16. Yang gerhana bulan ya 2018 ya. Itu yang sangat-sangat menarik juga bagi saya. Kalau itu kita sudah satu lembaga. Sudah UPPKJ tim tahun 2018. Nah, itu kan sampai kita bisa bekerjasama dengan beberapa UPT kalau nggak salah. Kita minjemin teropong. Kalau nggak salah itu ada berapa yang kita pinjemin ke Monas ya. Untuk bisa digunakan oleh masyarakat melihat atau menyaksikan gerhana bulan itu sendiri kan. Jadi itu yang sangat menarik bagi saya. Kalau yang kecil-kecil sih ya kita dalam pelayanan Pak, dalam pelayanan seperti apa? Karena kita kan market konsumennya kan apa boleh dibilang seluruh Indonesia ya. Mayoritas dari luar Jakarta, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu menariknya memang ya kita lihat bagaimana antusiasme mereka itu berangkat dari kampung atau dari kotanya itu malam sampai di tim pagi-pagi planetarium langsung nonton kan, langsung menyaksikan pertunjukan. Yang itu dulu kita masih sering menemukan ada yang memang kondisi fisiknya masuk angin, ada yang pingsan karena kecapekan. Tapi itu luar biasa bagaimana mereka itu rasa minatnya yang begitu tinggi untuk bisa menyaksikan pertunjukan di teater bintang kita seperti itu. Banyak lah Pak Wit. Ya, jadi baik dari segi pengamatan observatorium maupun dari pertunjukan planetarium itu sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, kalau yang pengalaman yang kegiatan keluar gimana Pak? Kegiatan keluar ya itu juga sangat-sangat menarik Pak. Saya memang yang terakhir atau memang saya ikutin kemarin yang kita gerhana matahari hibrida. Ya saya kan kita sama Pak Wid ya.
kita ke mana, ke Anyer ya. Ya. Nah, dan kita bisa melihat juga kegiatan di lokasi kita ya, di tim, itu bagaimana antusiasme orang. Dan teman-teman yang di sana biak bisa melaporkan secara langsung kan kondisi di sana kan. Bagaimana juga masyarakat di Biak itu antusiasmenya tinggi sekali, bagaimana sih fenomena gerhana matahari total yang mungkin seumur hidup sekali mereka bisa saksikan ya. Nah, itu sangat luar biasa. Makanya saya kira fenomena-fenomena yang memang langka, saya kira walaupun terjadinya bukan di Jakarta, saya kira kalau memungkinkan kita ikut ke sana untuk menyaksikan, perwakilan kita bisa live streaming dari sana kan. Jadi ke lokasi tempat terjadi. Iya, di Biak juga kan termasuk ujung timur ya, ujung timur Indonesia. Luar biasa tuh teman-teman kita yang ke sana. Saya salut juga. Bagus. Kejar-kejaran dengan matahari. Iya, pulangnya hitam semua. Terus nah ini tentang harapan Bapak terhadap hadirnya planetarium dan observatorium ini, kira-kira apa? Ini yang saya mau garis bawahi nih Pak Wid. Ini kan planetarium ini kan kita bergabung 2016, efektif 2017. Kita baru jalan masih 2018 ada pencanangan ya. Pencanangan revitalisasi tim. Yang salah satunya nanti rencananya planetarium juga akan direnovasi. Nah, itu ekspektasi saya tinggi banget. Nanti secara fisik dan sarana prasarana pendukung, baik itu yang di Teater Bintang, Menara Observasi, itu kan bisa ditingkatkan seperti itu. Karena kita tahu ya, dengan kondisi proyektor yang di Teater Bintang ya, dari pertama kita bergabung 3 kali kalau nggak salah, akhirnya downgrade jadi 2 kali ya. 2 kali. Jadi 2018 ada rencana revitalisasi, saya sangat apresiasi. Ternyata berjalannya waktu 2018 launching ya. Launching groundbreaking. 2018, 2019 akhir udah mulai muncul pandemi ya. Muncul pandemi. 2020 tutup. Lockdown Maret. Sementara kita terakhir itu Februari kalau nggak salah, kita masih operasional itu. Jadi kalau hitung-hitung ada hampir itu 4 tahun ya. 4 tahun kita. Nanti Februari kita 4 tahun tutup total. Belum belum operasional lagi gitu. Jadi kita harapkan nanti dengan revitalisasi yang dilakukan kemarin ya, dan dia terlalu lama itu planetarium itu, khususnya Teater Bintang itu bisa operasional lagi. Jadi bisa menerima pengunjung lagi. Saya juga kadang-kadang miris juga Pak. Saya kan suka melirik-lirik medsos segala macam. Kalau pertanyaannya itu udah jelas. Kapan planetarium dibuka? Kapan planetarium dibuka gitu. Itu saya juga sering ditanyakan oleh teman-teman, keluarga atau saudara seperti itu. Ya. Infonya ya seperti itu. Jadi kita harapkan ada goodwill lah. Dalam hal ini supaya planetarium bisa operasional kembali. Kalau jangka pendek kan kita ada 2 opsi kemarin ya. Overhaul proyektor, yang kedua penggantian ya. Saya kira jangka pendek overhaul aja dulu, baru kita pikirkan, kita rencanakan untuk penggantian alat yang paling canggih. Mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan itu penggantian. Jadi tetap operasionalnya itu bisa dilakukan, bisa melayanin masyarakat, khususnya para pelajar, kerjasama atau dengan sekolah-sekolahan juga tetap
bisa berlanjut, masuk apa namanya yang Bapak Pak Wid apa OSN Olimpiade. Itu kan mereka itu kadang-kadang perlu juga kan untuk peraga ya, untuk melihat kondisi apa situasi apa namanya ya planet-planet yang selama ini waktu kita masih berfungsi kan bisa kita peragakan kan. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak dengan apa namanya aplikasi atau apa ya aplikasi software ya. Ya saya kira harapan saya seperti itu sih, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama planetarium bisa dibuka lagi untuk umum, beroperasional. Kalau masalah pengelolaan sih, kalau saya kita menunggu sih keputusan dari pimpinan. Tapi saran saya sih organisasi perangkat daerah atau lembaga Pemprov DKI seperti itu. Jangan dikelola atau di apa namanya di manage oleh non OPD, baik itu BUMD maupun lembaga-lembaga lainnya, struktural lainnya gitu. Jadi OPD itu nanti pimpinan bisa dinas pendidikan, bisa dinas kebudayaan, monggo seperti itu Pak Wid. OPD ya. Iya, organisasi perangkat daerah namanya. Nah, terakhirnya tentang harapan terhadap apa sih yang digambarkan tentang planetarium itu gitu, yang bisa tampilin, disajikan di planetarium, kira-kira seperti apa Pak? Yang mungkin terbayang, mungkin pernah punya pengalaman di luar. Kalau saya dulu ya saya ada, ini bukan sombong juga nih, yang di Hong Kong itu, di Hong Kong itu mereka sangat-sangat apa namanya menarik ya. Jadi mereka tidak konvensional gitu ya, maksudnya setiap ada fenomena. Jadi mereka itu sejarah terbentuknya bumi itu mereka tayangkan juga. Mungkin dalam bentuk ini kali Pak, digital velvet. Nah itu dalam bentuk apa namanya? Tematik ya. Tematik, ada tematik. Jadi ada spesifik umpamanya membahas tentang planet Saturnus gitu. Jadi kita bisa mempelajari ya. Dan saya lihat di sana sendiri ya planetarium yang di sana itu Aurospace katanya, Aurospace Museum. Jadi saya lihat di sana animo tinggi Pak, animo tinggi. Dan bisa juga kita lakukan juga di sini nanti ada disparitas harga. Pelajar 50%, lansia kayak saya 50%. Kalau umum full bayarnya. Itu bisa juga karena dia udah objek pariwisata dan destinasi pariwisata, pendidikan, apa namanya dulu istilahnya Pak Wid, edutainment. Jadi itu sangat menarik dan itu tidak lokal aja. Saya perhatikan dulu di sana yang nonton banyak orang luar kok. Karena warga-warga Hong Kong sendiri mereka itu lebih banyak di weekday, anak-anak sekolah weekday, sama seperti kita di sini weekday. Weekend itu udah full, orang-orang wisatawan, orang-orang dari mancanegara seperti itu Pak Wid. Sangat-sangat menarik itu sebetulnya. Saya kira bisa aja nanti malah di Asia Tenggara kita jadi apa namanya untuk objek yang memang dituju oleh mereka gitu, objek-objek yang apa namanya ya tentang keastronomian di Asia Tenggara ya, bisa jadi seperti itu. Ya, nggak terasa nih waktu juga ya Pak Wid batasi kita. Iya. Mungkin Pak Viro punya saran atau kata penutup untuk diskusi kalau singkat penutup ini. harapan lah sebetulnya, closing statementnya harapan aja sih sebetulnya Pak. Planetarium itu bisa berfungsi kembali, baik itu menara observasinya, baik itu teater bintangnya juga, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Kita ruang pamerannya, pameran
temporer ya, Ya. itu difungsikan lagi lah, sayang. Termasuk ruang kita dulu, ruang multimedia, masih ingat Pak Wid ya? Ya. Ruang multimedia itu banyak sekali itu jasanya ya. Itu apa namanya, semua kegiatan bisa kita itu. Kalau kegiatan astronomi mungkin sudah punya ini, kegiatan seni budaya juga, pertemuan dengan seniman bisa digunakan di situ, diskusi bisa, FGD bisa dengan kapasitas 100 lebih ya, 150. Sayang itu, semua fasilitas yang kita ada dulu itu, yang tersedia dulu, sekarang betul-betul udah susah ya. Tapi kita tetap optimis lah. Mudah-mudahan ada goodwill lah dari apa namanya, yang stakeholder lah. Saya bilang stakeholder dalam hal ini. Saya tidak menyebut lah. Seperti itu Pak Wid. Ya. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Sehat selalu ya. Salam-salam sehat selalu. Iya. Salam untuk keluarga. Iya. Iya. Terima kasih Pak Wid.